Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan para pejuang tambak. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Sudarno, petambak blok 9 jalur 45 nomor 4. Beliau akan melakukan panen. TUC-nya 90 hari. Jadi Pak Sudarno ini termasuk petambak yang selalu sukses ya dalam budidaya, karena saya pantau sudah 7 tahun ini setiap berbudidaya beliau selalu untung, jadi belum pernah gagal. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Bapak Sudarno sehingga beliau bisa panen dengan bagus walaupun dalam kondisi AHPND lagi mewabah. Perlu diketahui juga bahwa Pak Sudarno ini adalah petambak yang dulu tambaknya digunakan untuk uji coba dari Kementerian Kelautan Perikanan era si Pujastuti. Beliau berhasil panen dengan tonase 2,4 ton per petak. Itu suatu keberhasilan yang luar biasa. Mari kita ikuti bersama diskusi dengan Pak Sudarno. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kawan-kawan pembudidaya. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel YouTube kami, silakan untuk like, subscribe, dan komen agar kami bisa mengembangkan channel YouTube ini dan bermanfaat untuk seluruh petambak di Pasenah. Salam satu Anco. Selamat pagi Pak Darno. Selamat pagi Pak Sur. Terima kasih kedatangannya dari BPP Biro Budidaya. Ya, dari Biro Budidaya. Ya. Ini Pak Darno mau bincang-bincang tentang budidaya. Oh iya, silakan Pak Sur. Kan beberapa hari yang lalu Pak Darno sempat panen 2 alamat nih. Dan ya, kedua-duanya masih untung lah gitu sampai umur 75 dan 90 hari ya, 90 hari. Dan selama Pak Darno ikut kelompok usaha bersama atau UB, itu saya lihat di catatan itu Pak Darno itu belum pernah gagal gitu, masih terus mendapatkan SHU ya, walaupun sedikit masih terus tidak pernah mengalami kegagalan. Jadi minta disampaikan ke kawan-kawan pemirsa YouTube ini apa sebenarnya kiat Pak Darno sehingga Pak Darno tidak pernah mengalami kegagalan dalam budidaya. Jadi mulai dari persiapannya seperti apa sampai nanti menjelang panennya gitu Pak Darno. Iya. Sebenarnya nggak ada perlakuan istimewa Pak Surya. Ya kami umum melakukan apa yang dilakukan petambak-tambak yang lain. Memang dari persiapan sama aja. Mungkin kawan-kawan juga melakukan itu penaburan kapan gitu ya. Ini gitu. Dijemur sampai kering ya? Ya 10 sampai 15 hari lah. 10 sampai 15 hari setelah panen ya? Penjemurannya. Tanahnya sudah kelihatan mulai mengering, nggak ada yang apa ya lembab-lembab, baru kami persiapan gitu ya. Apalagi musim kemarau ini cepat sekali pengeringannya, jadi 10 hari sudah bisa persiapan lagi. Dan persiapannya ya umum seperti kawan-kawannya sebenarnya Pak Sur. Ya kita ngasih kaptan, kami 10 sak bagi 2 sak ya. untuk 2 petak untuk ya? 2 petak. Kurang 2000 meter ya. Terus memang ini untuk musim-musim seperti ini yang kami lakukan itu memperkuat probiotik Pak Sur. Probiotik. Bisa diceritakan Pak Darno apa komposisi probiotik yang digunakan? Apakah menggunakan langsung digunakan ditambah atau harus dikultur dulu? Nah ini kami istilahnya memperbanyak sendiri ya, jadi pengembangan sendiri. Jadi kami ngambil dari koperasi itu EE4, EM7, Sanbio. Nah untuk persiapannya itu ya, seperti saran atau anjuran dari supervisor atau apa ya ketua dari UB kami itu melakukan fermentasi sebanyak 200 liter. 200 liter. Itu hanya untuk persiapan 200 liter itu. Kita bagi 2 kolam. 200 liter dibagi 2 petak ya. Itu untuk awal sebelum tebar tuh Pak Surya. Ya. Itu sebanyak 200 liter kita bagi 2. Kemudian untuk perlakuan hariannya kami cukup mungkin 2 ember, ini 4 ember bagi 2 dan kami berikan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah itu kami ikuti
anjuran dari Pak Pito yang dulu dari KKP itu. Dari KKP itu. Itu Senin Kamis ini Kamis, enak ya. mengingatnya. Ya, harinya juga hari baik juga. Hari baik untuk puasa. Itu diharapkan selama 4 hari atau 5 hari itu fermentasi sudah berkembang biak. Bakterinya sudah berkembang banyak ya. Kita tebarkan ke dalam tambak. Terus setelah ditaburkan kita bikin lagi terus gitu ya. Senin Kamis. Mungkin kayaknya hanya itu aja Pak program Kalau kami. penambahan itu mineral yang lain? Kami pakai lodan aja. Pakai lodan juga ya. Lodan itu ya nggak ditentukan seminggu sekali atau gimana. Setiap pengisian air. Setiap ada plankton baru, kita. Kalau kapten itu perawakannya hampir setiap hari Pak, nggak kita sedikit itu 4 gayung 5 gayung berarti tak kasih kapten. Terus untuk ini Pak Darno, untuk pakan seperti apa manajemen pakan Pak Darno? Apakah pelet murni, apa dicampur singkong, apa dicampur apa itu? Kalau pakan itu kami dari awal udah pakai bunggel, jadi bunggel sama pelet ini kita campur. Dan dosisnya ya sedikit dulu, yang pertama itu ya bahkan mungkin pakan awal itu ya segayung itu ya setengah gayung pelet, setengah gayung bungkil. Nah, dosisnya Pak Darno kan menggunakan bungkil sama menggunakan pelet. Berapa persen? 50-50. 50%. 50%. Ini kemarin yang tambak nomor 4 ini panen berapa kintal? Dapat 5 kintal sekilo Pak. Kalau yang nomor 5-nya? Nomor 5-nya kayaknya 6 kintal pas gitu. Begini Pak Darno. Ini kan bukan suatu kebetulan ya. Kalau misalnya sampai lebih dari 6 tahun tidak pernah gagal, itu bukan sebuah kebetulan, tapi ini pasti ada teori dan manajemen khusus gitu. Karena kawan-kawan itu jangankan selama 6 tahun atau 7 tahun tidak pernah gagal, dalam 1 tahun bisa gagal 4-5 kali ya. Jadi apanya gitu. Ini kan sama-sama juga kawan-kawan juga berbudidaya musim seperti ini. Mungkin juga ada kawan-kawan juga yang menggunakan perlakuan yang sama gitu. Apakah ada kiat-kiat yang khusus gitu? Sebenarnya nggak ada Pak Sur ya. Ya biasa aja kalau itu perlakuan itu ya. Kalau ini manajemen pemasukan airnya, nah itu juga nggak ada ketentuan. Kami kan tambaknya ada bocor sedikit-sedikit Pak Sur. Jadi kalau udah mulai turun 10 cm 20 cm kami isi lagi gitu aja. Tidak ada pembuangan air ya. Enggak ada. Hanya penambahan saja di saat terjadi penyusutan air. Iya, memang kalau penyiponan itu satu sebulan itu harus saya usahakan harus nyipon Pak Sur. Jadi siapa tahu ada penumpukan amonia di awal udah kami bersihkan sendiri. Terus untuk antisipasi telek putih, kalau dasarnya bersih, insya Allah terjaga dari itu. Ya benar, karena telek putih atau WFD itu kan penyebabnya vibrio juga yang hidup di lumpur-lumpur itu. Ya udah, terima kasih Pak Darno atas keterangannya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa mengikuti kiatnya Pak Darno lah. Karena ini 2 tahun terakhir ini, apalagi di 1 tahun terakhir ini benar-benar mengalami penurunan produksi yang cukup drastis ya. Dulu kita sempat 120 ton per hari Sedipasena, terus 70 rata-rata di 70 ton. Sekarang ini hanya di 15 ton, 14 ton per hari. Jadi sangat merosot. Terima kasih Pak Darno. Ya, sepertinya udah mau berangkat cuti. Iya. Hati-hati di jalan. Iya, makasih Pak Darno. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 70, 69. Empat dua.
Wah, gila, Nopri. Berdua no. Dumroto, melas ora iso tuku beras nyabut singkong kukuran. Masa ya tega. Ya Nopri angkat-angkat ya menara mesti menara.